Terjerat Cinta Om Duda. Episode 98. Membawa bunga. Selepas sarapan bersama, Sofia dan James ikut dengan Po Bon Nam dan Mai Lilis ke kebun bunga yang berukuran sangat luas. Para pekerja sudah menyibukkan diri mereka memetik bunga-bunga dengan alat dan dengan tangan juga. Dingin sekali. Benar dugaanku, di luar lebih dingin. Celoteh James saat ia keluar dari pintu gerbang. Cuaca pagi memang begitu sejuk dan dingin. Embun pagi pun masih menitik membasahi bumi. Halo, bos. Anda seperti sedang di Korea, bos. Keluar asap dari mulut Anda. Hehehe, sapa Leo yang baru saja keluar dari mobil. Halo, Le. Bagaimana tidurmu semalam? Sorry, aku hampir melupakan kalian berdua. Balas James sambil menepuk pundak asisten pribadinya itu. Ah iya, aku sampai terpukau. Dasar, di desa ini benar-benar dingin, coy. Lanjutnya, Leo dan sopir tersenyum kecut dan saling beradu pandang. Kami tidur di villa, bos. Untung saja para anak buah mertua Anda berbaik hati mengajak kami tidur bersama mereka di villa. Jawab Leo. Anda tidak perlu tidak enak hati, bos. Karena kami sangat memaklumi. Beruntungnya, kami tidak nekat meninggalkan Anda ke Jakarta. Hehehe, lanjutnya disertai cengengesannya. James memutar bola matanya dan membuang wajahnya ke tempat lain. Di hadapannya, perkebunan bunga yang sepertinya bukan sembarang bunga, tampak sudah ramai oleh para pekerja ayah mertuanya. Itu tidak masalah bagiku. Tapi, jika itu terjadi, siap-siap saja tubuhmu akan aku giling menjadi sosis. Sungut James yang tampak menekan setiap ucapannya. Leo dan sopir membulatkan kedua bola mata mereka dan menatap ekstrim pada bos keduanya. Oh ya, kau tadi bilang apa? Tidur di villa. Memangnya di sini ada villa? Tanya James dengan ekspresi penasaran. Tentu saja ada, Hubi, terdengar suara Sofia yang menjawab. James menolehkan wajahnya. Di mana itu, darling? Kenapa aku tidak melihatnya? Apakah itu villa gaib? Tanyanya begitu memberondong. Sofia tersenyum. Setiap kali mereka bicara, keluar asap dari mulut mereka. Ya, sama persis seperti di Korea saat musim dingin. Bedanya, di desa hanya terjadi saat pagi saja. Karena, cuaca pagi memang sangat dingin dan berembun. Hahaha, villa gaib. Astagfirullah, kenapa pikiranmu sejauh itu, sayang? Sofia tertawa kecil sambil menabrakkan kepalanya pada dada bidang suami tampannya itu. James terkekeh sembari mengacak rambut istrinya. Lantas, di mana villanya, darling? Tanyanya penasaran. Pasalnya, sedari tadi ia tak menemukan villa di sana. Bos, Anda pasti terkejut. Ternyata, bukan hanya kebun bunga. Tapi di tengah-tengahnya ada. Sofian belum selesai bicara, dengan cepat Sofia menyelanya. Stop. Jangan kau ceritakan semuanya pada suamiku. Biarkan dia melihat sendiri bagaimana kejutan di dalam kebun bunga ini. Setelah Sofia seraya tersenyum penuh teka-teki. Apa sih, darling? Jangan bikin aku penasaran, deh. Cicit James sembari menarik tangan istrinya hingga membuatnya masuk ke dalam pelukan. Katakan. Atau, ajak aku ke sana sekarang juga. Desaknya yang tampak begitu penasaran. Leo dan sopir tertawa kecil melihat sikap bos mereka yang begitu manis pada istrinya. Mau ke sana? Tanya Sofia sambil menatap genit pada suaminya. James cepat mengangguk. Memang dia sangat penasaran dengan villa yang dimaksud oleh Leo dan Sofian tadi. Tentu saja ia ingin segera melihatnya sendiri. Ya, darling. Bisakah kau ajak aku sekarang? Jawabnya.
Sofia tersenyum manis serta mengangguk. Mohon maaf, aku tidak bisa mengajakmu sekarang. Soalnya, aku akan. Ucapannya terputus saat tiba-tiba terdengar suara Po Bon Nam menyela. Pagi-pagi sudah sibuk pacaran saja. Memang kalau pasangan muda-mudi selalu semangat dimanapun berada. Goda Po Bon Nam yang berhasil membuat Sofia dan James tersenyum kikuk dan saling memalingkan wajah masing-masing. Sofia melipat bibirnya ke dalam dan memalingkan wajahnya pada perkebunan bunga yang belum ia injak tanahnya. Sementara rona merah di pipi sudah tercipta sedari tadi. Ya, begitulah kalau sepasang manusia yang sedang di mabuk asrama. Asmara maksudnya. Timpal Mae Lilis. Mereka pasti selalu ingin bermesraan dimanapun berada. Lanjutnya. Bukan seperti itu, Mai. Tadi saya hanya bertanya soal villa di tengah-tengah kebun bunga ini, ucap James menjelaskan pada kedua mertuanya. Ya, menantu Po dan Mai ingin ke sana. Timpal Sofia. Mae Lilis dan Po Bon Nam tersenyum kecil. Boleh saja. Tapi, kalian harus membantu kami memetik bunga. Sisanya, kalian boleh membawa bunga yang kalian inginkan. Ucap Po Bon Nam penuh penegasan. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan tampak sumringah. Yes. Kalau ini sih, jangan diragukan lagi. Kami pasti akan membantu Po dan Mai. Ucapnya penuh semangat. Ya sudah, kalau gitu, ayo kita ke kebun. Lihat para karyawan sudah bekerja sedari tadi, ajak Po Bon Nam yang kemudian melangkahkan kakinya menuju kebun bunga di hadapannya. Tak membuang waktu lagi, James pun turut berjalan bersama sang istri menuju kebun bunga milik mertuanya. Ini hanya dikirim ke Thailand atau ke luar kota juga, darling? Tanya James saat ia baru saja menginjakkan kaki di kebun bunga itu. Ya, ke Thailand juga ke luar kota. Jawab Sofia seraya menyentuh satu bunga yang sangat indah. James manggut-manggut tanda mengerti. Ia pun melangkahkan kaki menjauh dari istrinya yang sedang sibuk mencium dan mengamati bunga-bunga indah di sana. James tampak terpukau melihat bunga-bunga yang sangat indah. Harum baunya begitu menusuk masuk ke dalam indera penciumannya. Ya Tuhan, indah sekali. James terpukau dengan keindahan bunga-bunga di kebun itu. Manik matanya tak henti menatap setiap bunga yang ada di hadapannya. Siapa yang indah, Hubi? Tanya Sofia seraya mendekati suaminya. James menoleh dan tersenyum manis. Menurutmu, siapa? Tanyanya sembari menangkap tangan istrinya dan menempelkannya di dada bidangnya. Sofia tersenyum kecil. Tentu saja bunga-bunga di kebun ini, sayang. Jawabnya sembari mengusap lembut dada bidang suaminya sambil menatap lembut manik mata yang indah milik suaminya. Ya, kau benar. Balas James seraya menyelipkan anak rambut Sofia pada telinganya. Tapi, keindahanmu lebih memukau dan mampu mengalahkan bunga-bunga yang menjadi penghuni kebun ini, darling. Keindahan dirimu tidak dapat terkalahkan. Muah. Lanjutnya dengan gombalan yang paripurna. Diselipi kecupan manis di kening sang istri, membuat wanita cantik itu tersenyum manis dan tersipu malu. Kamu bisa saja. Desis Sofia sembari mendorong kecil dada bidang suaminya. Lalu ia melangkahkan kaki mendekati bunga lili. Tentu saja keindahanku dengan bunga-bunga tidaklah sama, sayang. Aku indah sebagai manusia berjenis kelamin wanita. Sedangkan bunga-bunga ini, indah sebagai bunga yang akan menjadi hiasan. Lanjutnya sembari memetik setangkai bunga lili yang harumnya kemana-mana. James tersenyum lantas menggapai pinggang ramping istrinya. Mendekapnya dari belakang dan menghirup aroma tubuh istrinya yang seakan mampu mengalahkan aroma bunga lili di hadapannya. Itu benar. Tapi, aku tidak berbohong, darling. Keindahanmu tidak terkalahkan oleh apapun.
Kau akan tetap menjadi wanita terindah bagiku. Dan, semakin hari, kau semakin terlihat indah. Aku semakin jatuh cinta dari hari ke hari. Muah, ujar James panjang lebar. Entah hanya menggombal, atau memang bicara fakta. Ish, jangan seperti ini, sayang. Di sini banyak orang, Iho. Nanti kalau ada yang melihat kita, gimana? Desis Sofia sembari melepaskan tangan suaminya yang memeluk pinggang rampingnya. Ia memutar badannya menghadap sang suami yang tersenyum manis padanya. Memangnya kenapa kalau ada yang melihat kita? Akan dilaporkan ke polisi? Atau ke ketua RT di sini? Desak James memberondong dengan pertanyaannya. Sofia memutar bola matanya malas dan menatap serius wajah tampan suaminya. Jelas itu tidak akan terjadi, suamiku sayang. Aku hanya malu saja jika ada yang melihat kemesraan kita yang cetar membahana badai. Kau tahu, di desa ini, kemesraan suami istri tidak pernah diumbar di tempat umum. Mereka sangat menjaga rasa malu mereka. Jadi, kita pun harus seperti itu. Kau paham, kan? Jelasnya berharap sang suami dapat mengerti. James tersenyum kecil dan menangkap tangan istrinya. Itu karena mereka semua memang tidak pernah bermesraan dimanapun berada, darling. Ucapnya sembari meletakkan tangan istrinya di wajah tampannya. Sofia menautkan alisnya. Ish, tidak seperti itu. Ya, karena mereka semua malu, sayang. Ah, sudahlah jangan menggodaku terus-menerus. Nanti aku terpancing dan gak tahan, iyo. Desisnya mengomel kesal. James terkekeh mendengar omelan istrinya itu. Ia pun membiarkan sang istri memetik bunga lili di hadapannya. Permisi, Nangsau. Ucap seorang pelayan yang tiba-tiba mendekati Sofia dan James. Ya, ada apa, Santi? Tanya Sofia. Anda dan Tuan James dipanggil oleh Den di sebelah barat. Ucapnya memberitahu. Oh, begitu. Baiklah, kami akan ke sana, jawab Sofia seraya tersenyum. Mau kemana, darling? Tanya James. Po memanggil kita. Ayo. Ajak Sofia seraya menarik tangan suaminya agar mengikuti langkah kakinya. James pasrah dan melangkah mengikuti istri cantiknya itu. Ada apa, Po? Tanya Sofia saat ia sudah berada di hadapan Po Bon Nam. Sane, bisakah kau bantu Mae mendata bunga apa saja yang akan dikirim ke Thailand dan ke luar kota? Tanya Po Bon Nam serius. Sofia mengangguk serta tersenyum. Tentu saja, Po. Sane akan melakukannya. Jawabnya sembari menyambar notebook dan duduk di sebuah kursi. Sementara James tampak bingung dan menggaruk kepalanya yang sama sekali tidak terasa gatal. Apa yang akan dia lakukan? Dan kau? Po Bon Nam menunjuk pada menantunya yang sedang bingung. Ya, jawab James dengan wajah serius. Tolong bantu para karyawan menjual bunga-bunga dalam keranjang dan dibawa ke sini. Agar pekerjaan cepat selesai, ucap Po Bon Nam yang disambut dengan anggukan oleh menantunya. Sofia tersenyum kecil melihat suaminya yang berjalan mengikuti Po Bon Nam. Ia tampak senang melihat keakraban ayahnya dengan suaminya. Tapi, ada hal yang membuatnya mengganjal. Apakah suaminya bisa melakukan tugas yang ayahnya perintahkan? Good luck, Hubi. Teriak Sofia sedikit terlambat, ia ingin menyemangati suami tampannya itu. James menolehkan wajahnya dan menyatukan telunjuk dengan ibu jarinya membentuk huruf O yang artinya oke. Ia tersenyum pada sang istri yang juga melemparkan senyuman manis padanya. James, sekarang kau angkut dua keranjang ini ke tempat Sane tadi. Pelan-pelan saja, ya. Jangan sampai terjatuh dan berantakan, nanti bunga-bunganya akan rusak. Ucap Po Bon Nam sambil menunjuk pada dua keranjang bunga yang sudah ada di hadapan mereka.
James tampak mengangguk dengan pasti. Tanpa pikir panjang ia menyanggupi. Dilihat dari ukurannya, sepertinya tidak terlalu berat. Baik, Po. Jawabnya seraya menyiapkan tenaganya untuk mengangkut dua keranjang di hadapannya. Po Bonnam mengangguk kecil lalu duduk di kursi, memantau para pekerja yang sedang sibuk dengan kegiatan mereka. Sementara itu, James tampak dengan mudah memanggul dua keranjang bunga yang tidak terlalu berat. Namun, tetap saja ia sedikit kaku dan kesulitan. Pekerjaan seperti itu belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Astaga! Bos! Apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda sekarang beralih pekerjaan? Ucap Leo yang tiba-tiba muncul di hadapan James. James menatap tajam pada asisten pribadinya yang sedang meledeknya. Sementara dua keranjang bunga masih berada di atas pundak kanan dan pundak kirinya. Jangan banyak bicara. Aku melakukan ini karena berbakti pada ayah mertuaku. Sungut James yang tampak menekan setiap ucapannya. Leo terkekeh kecil dan mengangguk. Hehehe, ya sudah kalau begitu silakan dilanjut, Tuan. Jika seperti ini, saya tidak bisa mengambil alih pekerjaan Anda, Tuan. Jadi, maaf sekali, ya. Ucapnya yang hanya dibalas dengan desisan kecil dari James. Selepas itu, James kembali melangkahkan kakinya menuju tempat istrinya duduk. Tentu saja ia berjalan dengan pelan dan hati-hati karena takut terjatuh sehingga membuat bunga-bunga yang ia bawa berantakan. Di jarak 5 meter, Sofia tersenyum kecil dan kagum pada suaminya yang terlihat serius dengan kegiatannya. Ia menatap penuh cinta dan menunggu suaminya datang membawa dua keranjang bunga ke hadapannya. Dia terlihat serius sekali. Po pasti akan menjadikannya menantu idaman dan tidak akan ada yang mengalahkan, ucap Sofia dalam hati. Jelas saja menantu idaman dan tidak akan ada yang mengalahkan. Sebab, Po Bonnam dan Mae Lilis tidak akan memiliki menantu lain lagi selain suami dari putri tunggalnya yaitu Sofia sendiri. Darling, ini bunganya. Ucap James seraya meletakkan keranjang berisi bunga satu persatu dengan pelan dan hati-hati. Good job. Apakah kau merasa kesulitan, Hubi? Tanya Sofia seraya mengusap keringat yang mengalir di dahi suaminya. Secepat kilat James menggeleng. No, ini sangat mudah sekali, darling. Aku rasa melakukannya 10 kali lagi pun aku tidak akan pingsan, jawabnya penuh percaya diri. Sofia terkekeh kecil dan bangkit dari duduknya. Apakah kau yakin? Aku sangat tertarik mendengarnya. Aku penasaran, apakah kau bisa atau tidak, ya? Tantangnya penuh desakan. Wah, jangan meragukanku, darling. Tentu saja aku sanggup. Jika aku sanggup, apa yang akan kau berikan padaku? Balas James sambil memainkan jari jemarinya pada wajah cantik istrinya. Sofia tersenyum manja dan mengusap lembut dada bidang suaminya. 5 ronde. Jawabnya disertai kedipan genitnya. James tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan begitu terlihat sumringah. Aku setuju. Ucapnya yang kemudian berlari kecil ke tempat tadi untuk mengunjal keranjang-keranjang bunga. Bersambung.